Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat belum membuat semuanya ya, tapi sudah membuat sebagian eh, kelas kelas yang dibutuhkan untuk membuat menu retur penjualan ya guys. Karena kita akan melanjutkan pembuatan menu retur penjualannya ya. Jadi teman-teman yang misalnya lagi nonton video ini dan belum nonton video sebelumnya, wajib nonton video sebelumnya biar tidak ada yang miss mungkin di bagian kelas-kelasnya, terutama di DAO-nya, model-model dan segala macamnya. Dan tapi di video sebelumnya nggak ada kemungkinan juga beberapa mungkin model atau kelas-kelasnya mungkin ada yang error atau nggak sesuai, karena tadi setelah saya cek, saya edit video dan saya lihat kayaknya ini harusnya gini tapi saya buat gini gitu. Jadi harusnya nanti di video ini bakal kelihatan ketika nanti form transaksi return penjualan ini dijalankan, misalnya udah jadi, dia errornya kayak gimana gitu guys ya. Tapi sebelum itu yang saya pastikan, yang saya ngeh itu ada yang salah, itu ada di bagian ini, return penjualan sementara di bagian hapus ya. Di bagian hapus itu ini 1245 ini kita ganti ya 134. Sisanya so far harusnya itu aman. Oke, nanti kalau nggak aman ya kita edit lagi. Oke, langsung aja. Di sini kita akan membuat form ya, dan jadi dialognya gitu ya. Nah, di sini kita akan buat form. Kita akan ngopas dari form penjualan ya, teman-teman. Bisa di Ctrl C, Ctrl V, terus kita rename menjadi form return penjualan. Oke, ini kita delete aja nih ini. Bukan delete, kita close. Seperti biasa, kalau misalnya satu form udah jadi, form berikutnya bakal lebih mudah karena kita tinggal kopas saja sih. Ini kita rename aja ya, menu return penjualan, data return penjualan, terus panel add. Nah, di sini juga nggak jauh beda ya, form-formnya, form inputnya. Return penjualan tambah data return penjualan. Oke, sama ya. Nah, di sini akan terjerat nomor transaksi, terus nama kasir yang melakukan input siapa, pelanggan siapa yang request mau di return barangnya ya. Terus di sini ini akan kita masukin data penjualannya ya, bukan data produk. Data produk udah termasuk di data penjualannya ya guys, karena di sini kita akan berdasarkan transaksi penjualan mana sih si nasabah, si customer ini membeli barang gitu. Nanti bakal tetap kelihatan detail-detail produknya gitu. Cuman di sini mungkin ada beberapa yang nggak akan kita liatin atau kita hapus ya. Terutama ini stok, jumlah. Kalau jumlah tetap bakal ada ya. Jumlah tetap ada. Ini saya kopas dulu, Ctrl C. Ini saya copy. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini saya kasih alasan ya, alasan ini ya. Oke, dan setelah saya cek tadi ya, saya juga akan mau modifikasi database nya ya. Teman-teman bisa dibantu ikutin videonya. Di DB kasir itu ini. Nah, di penjualan sementara, retur penjualan sementara, kita akan menghapus ID produk ya, karena kita tidak membutuhkan ID produk ini untuk menyimpan barang, untuk menyimpan transaksi, karena kita butuhnya itu hanya ID penjualannya. Jadi teman-teman bisa dihapus, walaupun kemarin baru buat, ini hapus ID produknya. Ini nggak ada Frankie kan, nggak ada ya, kita hapus ya. Untuk saat ini baru ini saja yang mungkin menurut saya nggak perlu dimasukin ya. ID produk kita simpan, karena disitu kita hapus, berarti kita ke model return penjualan sementara. Oke, nggak ada. Ini karena dia model produk ya, jadi kita ngapusnya itu mungkin pertama dari tabel model dulu. Mana ya, tabel model return penjualan sementara ini. Nah, ini return penjualan sementara. Oke, ini ya kita hapus. Karena itu kita hapus, di sini otomatis kita hapus juga. Gini. Berarti ini nomor urutnya kita sesuaikan. Ini.
Selanjutnya setelah di sini di mana lagi ya? Di DAO harusnya, di DAO ya. Teman-teman bisa geser dulu ke DAO. Nih, ID produk nih nggak kita butuhkan ya. Berarti setting itu penjualan sementara, ini kita hapus. Oke, gini, dan ini kita tadi udah dapet, sorry. 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk insert, update-nya kita nggak perlu itu. Ini juga belum saya coba sih berfungsi atau enggak, karena nunggu form return ini jadi gitu. Selanjutnya hapus juga kita hapus. Gini kali ya, kayak gini. Selanjutnya ID produk mana ini? Sama ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini hapus data ya. Terus tampil data pun sama ya, ini kita hapus. Nah, sudah sih untuk saat ini baru kayak gini dong ya guys ya. Belum ada yang perlu sesuaikan. Oke, balik lagi ke form returnnya. Di sini kita buka lagi tabel return penjualan sementara, itu ada ID penjualan, tanggal ya. Jadi di sini kita akan menggeser ini, kita geser, tapi sebelum itu ini mau saya kecilin ya, jumlah kan paling maksimal nggak terlalu gede ya, jadi kita kecilin aja gini. Harga juga sama, paling segini, kita geser dikit. Nah, nama produk bolehlah panjang ya, berarti kan ada alasan. Subtotal nanti kelihatannya di tabel aja ya guys ya, subtotal. Terus harga di sini kelihatan, nama produk, barcode. Oke, ini barcode tadi. Kalau barcode bisa lah panjang lah ya. Kita masukin ke sini. Nah, di sini setelah barcode baru tanggal dan apa tadi? Tanggal dan ID penjualan. ID penjualan kita tampilkan ya, karena biar ketahuan transaksinya berapa gitu. Nama produk kita kecilin dikit kali ya, segini, karena nanti ini hanya tampilan kecilnya, nanti pas di-run juga bakalan di maximize ya, atau di full screen kan. Oke, di sini kita pakai panggil text field baru aja ya, biar nggak merusak text field yang udah ada. Oke, ini tinggiin. Nah, ini adalah tanggal ya. Jangan lupa fontnya kita sesuaikan, kita samakan. Ini txt tanggal jual, ini aja, tanggal jual. Sorry, begini Pak. Bentar. Oke, udah. Ini BTW belum saya masukin ini ya, apa namanya, J-scroll pen ya. Jadi kalau misalnya diinstal di komputer yang layarnya kecil, ini bakal kepotong. Mungkin ada sebagian kepotong gitu. Mungkin kalau udah jadi saya nanti coba masukin ke dalam J-scroll pen, karena kalau langsung dimasukin J-scroll pen itu bakal error. Bukan error sih, sorry. Editingnya, desain itu sulit. Oke, ini kok ini dia ini Pak, gini. Nah, gini ya. Oke. Medium. Ini masih kurang lebar ya, karena ini terlalu banyak. Jadi oke, kalau misalnya ini kita matikan, dia jadi gimana ya? Gini ya. Harga kita masukin, kita aktifin. Alasan juga dong. Nah, jumlah kayaknya nggak perlu ya, kecil lah, nggak apa-apa. Kita masukin dah biar nggak kecil banget. Ini barcode pasti ya, barcode. Kalau tanggal juga
Ini kita buat segini, tapi ini masih kelihatan lebar ya. Jadi ini saya kecilin lagi segini. Nggak ada patokan sebenarnya ini mau lebar berapa. Yang penting ketika nanti ada nama produk nggak kepotong lah gitu lah guys ya. Ini segini dan which. Nah, ini tanggal segini dan ini untuk ini untuk ID transaksinya ya. Nah, oke. Apa ini ya tadi ya? Oh, penjualan ID gini guys. Fontnya jangan lupa disesuaikan. Kita pakai sans serif. Oke, gini. Dan ini kita copy dari sini aja. Ini transaksi tanggal ini tanggal belinya ya. Ini transaksi ID penjualan aja ini. Oke, transaksi ini gini aja, penjualan bla bla bla. Ini lagi kita aktifkan ya. BTW ini tingginya berapa sih? 30 bener kok, ini 30. Ntar ini kenapa nggak sama ini mereka tingginya. Nah, terus kita samakan bawah. Macam tak betul. Nah gini. Oke, ini responsif kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tanggal kanan kiri bukan atas bawah. Ini juga kanan kiri. Mungkin ID penjualan kecil nggak apa-apa lah ya, karena nanti ketika di zoom juga di full screen juga bakal gede guys, jadi aman harusnya. Oke, terus di bagian bawah ini kita hanya mengambil ini ya, segini nih, segini. Kita lebarin dikit deh gini. Kayak gini ya. Ini tutnya total return gini lah, bayar. Ini total return, kalau ini masih bayar. Ini juga kita rename aja menjadi LB total return ini guys. Oke, ini tabel data sementara masih sama. Siap, aman, harusnya kayak gini aman. Ini kita minimize, kita hide. Nah, ke source. Ke source-nya juga bakal panjang banget ya. Cuman saya nggak akan ngotak-ngatik source dulu. Kita akan buat satu dialog, yaitu data penjualan. Jadi kita di sini kita copy data produk. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita rename menjadi data penjualan. Ini ya. Dan kita sesuaikan dulu semua, mulai dari model produknya. Ini kita ubah menjadi model penjualan ini ya. Terus apa lagi, service produk kita rubah menjadi service penjualan. Produk DAO kita ubah menjadi penjualan DAO ini guys. Oke. Nah ini ada yang merah pasti ya. Nah coba kita matikan dulu ini. Kita matikan gini, terus kita run. Oke, aman ya. Ntar ini juga ada yang merah. Tadi metode yang tadi kita matikan tadi. Oke, di sini dia bakal memunculkan semua data transaksi. Nah nanti si kasir tinggal milih transaksi mana yang dibeli. Cuman di sini kayaknya jangan ini ya, jangan bukan data penjualan sih, lebih tepatnya detail ya, detail penjualan. Apakah kita ganti
Coba ya kita ganti misalnya penjualan kita kita ini Ctrl C, Ctrl F, select model penjualan detail. Detail penjualan gimana sih modelnya? Model penjualan detail. Oh iya benar. Model penjualan detail. Nah, ini kita dia karena ngikut ya, tadi kita hapus saja. Terus ini juga ngikut, kita hapus. Nah gini, kita ini nama dialognya data penjualan, tapi datanya itu ya detail, data detail penjualan. Dan ini ada beberapa error merah, kita klik. Kayak ini tadi karena kita seleksi data penjualan jadinya ngikut deh guys ya. Kita hapus dulu. Dan yang bawah ini apa nih? Model penjualan. Emang nggak ada kah tampil data di model penjualan service? Oke. Di sini kita buka di service dulu ya, service detail, penjualan detail, nih kita itu ada tampil data tapi kita ada parameternya. Nah kita buat satu lagi yang tanpa parameter ya guys. Nah, terus bawah aja tadi udah kayak gini doang, kita close. Terus kita ke atas ke DAO, buka penjualan detail DAO, kita implement ya. Parameter abstraknya ini kita remove yang nggak kepake. Ini saya close dulu, ini kolom pencariannya. Nah di sini, nah ini sama kayak yang ini tampil data ya. Jadi kita kopas saja. Gini kali ya, gini. Kita paste di sini. Nah bedanya di sini kita nggak perlu ini guys, apa namanya? Kondisi ya, kondisi where-nya. Ketik gua dulu dong. Nah gini, apakah error? Dan pencarian pun pencarian juga sama ya. Sorry, kita buka lagi service penjualan detailnya. Bukan model cok, service. Nah ini, nah kita cukup satu kata kunci aja ya guys ya. Nih, nah string ID-nya kita tidak perlu lah. Ini. Nah dia bakal merah lagi, jadi kita implement dulu metodenya dan kita kopas dari ini pencarian ini ya, metode pencarian. Kita Ctrl C, Ctrl V. Cuman di sini berarti kita kondisinya itu tidak pakai ini ya guys ya. Jadi langsung gini aja nih, where gini. Nah gini, terus tutup kurungnya kita hapus. Nggak tahu ini bakal error atau enggak, kita coba aja dulu ya. Nah langsung errornya langsung hilang ya guys ya. Kita tes run dulu. Oke. Nah kalau kayak gini dia bakal kelihatan semua ya, semua transaksinya gitu. Dan dia di sini nggak urut ya. Dia berdasarkan apa ini? Coba kita urutkan dulu deh ya, di situ. Mana ya tampil data ini? Kita pakai order by ID penjualan aja ya. Penjualan ascending ini guys. Coba kita tes run kembali. Nah gini kan lebih sedap lihatnya ya. Nah jadi bakal kelihatan transaksi mana, produk apa gitu ya. Terus detail produknya ada barcode, nama produk, kategori, harga, jumlah yang dibeli berapa gitu. Gini. Dan oke, sudah sih kayak gini doang untuk data penjualannya. Belum sorry. Ininya dong, wah ini kan belum ada. Pilih datanya kita belum kita setting. Jadi kan ini tadi tampil datanya ya. Nah, nanti kita kan di sini tuh ada form buat manggil nih data penjualannya kan. Nah, nanti dari data penjualan ini kita klik, nah bakal masuk ke dalam
sini, text field sini guys ya, gitu. Oke. Oke, berarti langsung aja. Mungkin dari kita panutannya acuannya ya ini ya, tabel jualan sementaranya. Yang kita butuhkan apa aja? Pertama ID penjualan ya, ID penjualan. Berarti ini terlalu berantakan. Saya buat gini aja, model dialog. Ya, model dialog ini adalah ini model penjualan detail ya, jadi kita simpan di situ. Model dialog set kok nggak ada set penjualan, bentar. Wait, kalau di sini berarti gimana ya? Saya baru nggak. Kalau gini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kemungkinan kita berarti gini guys, seperti di yang di DAO gitu, kita harus deklarasikan juga untuk model yang lain, seperti anjir, hampir ke exit, belum di save. Kita buat public di sini kan ada apa nih, ada penjualan, ada produk ya kan, ada penjualan, ada produk. Oke, sama detail retur sudah ada di sini sih. Jadi kita buat 3. Pertama adalah model penjualan kayak gini, terus ada model produk. Nah, model produk berarti ini kita rename aja deh ya. Ini pertama model detail, model penjualan, model produk. Ini guys, ini kita paste sini, ini paste di sini, gini. Merah karena belum diimport. Nah, setelah diimport, intinya gini sih guys, intinya kan ketika ini di run, terus tabel ini diklik, nah kita akan mengambil tiap kolom ini dan kita simpan ke dalam variabel mana gitu, atau ke dalam model yang mana gitu. Nah, karena kayak model ID penjualan itu adanya di model penjualan ya, makanya kita butuh tadi deklarasi itu tadi. Nah, ini model penjualan, set ID penjualan gini guys. ID penjualan adalah bentuknya karakter, jadi kita pakai yang karakter kayak gini aja. Value add, nah kebetulan di baris pertama itu adalah nomor, berarti kita barisnya ke 1 ya, indeks ke 1 ya, sorry. Oke, terus di nomor 2 itu ada apa tadi, saya lupa. Tes run dulu ya. 1 ya kan, tanggal tak ada ya ternyata ya. Oke, tanggal tak ada. Tanggal sebenarnya perlu sih, berarti kita modifikasi lagi. Oke ya, biar lebih ini sih, biar lebih cakep, lebih detail. Di sini kita akan masukin ID transaksi ini, tanggal ini ya, tanggal, dan otomatis di sini kita akan manggil tanggal, gini. Dan ini kenapa merah? Oh, karena double kali ini. Oh bukan cok, ke double, sorry. Gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini tabel modelnya. Selanjutnya detailnya, detailnya kita cukup nambah ini sih, ada tanggal, karena di field penjualan itu ininya tanggal ya, fieldnya ini tanggal, dan di sini tanggal, dan ini juga tanggal.
Nah, di sini juga pasti ngikutin semua ya. Jadi ini kita kopas dulu, masukin ke sini, enter. Oke, masukin ke sini, enter. Masukin ke sini, enter. Nah, sisanya harusnya tak ada. Selanjutnya, tadi kan kita ada nambah query-nya. Kita kopas juga query-nya. Sini kita paste di sini satu. Oke, ini ada, ini belum ada. Oke, terus di atasnya sini. Oke, sudah. Coba kita run kembali. Oke, ada ya tanggalnya. Nah, coba kita bandingkan dulu ya. Kita mana tadi? Kan perasaan nggak di close deh. Sorry. Dia, nah ini gimana ya? Oh, gini. Loh, dia nggak kelihatan ya di bawahnya ya. Kalau dia itu lagi buka. Gimana, Pak? Bentar. Nah, gini ya. Nah, gini. Transaksi 1 di tanggal 1 ya kan, ada 1 doang, 2 1. Transaksi 5 ada 2, 5 ada 2. Oh, ini ID pelanggan, sorry guys. Maksudnya transaksi 5 itu ada 3 ya, benar. Dan itu di tanggal 30. Oke, aman sih harusnya. Kita ngambil sampel contoh beberapa aja yang semua rekaman ya guys ya. Oke, lanjut. Tadi ini sini kita akan mengambil tanggal itu ada di baris, berarti otomatis setelahnya ya tadi ya kalau nggak salah ya. Transaksi tanggal, terus kita butuh barcode 12 ya kan, 12 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8. Oke, harusnya tinggal ngikut gitu dong sih. Berarti di sini kita pakainya model produk titik set barcode. Nah, barcode itu kebetulan di ini. Nah, jadi kita paste sini. Ini langsung kita hapus aja deh, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya lagi. Oke, kalau yang harga kita masih perlu. Ini apa tadi, barcode itu ada di kolom 3. 3 coba. Barcode, nama produk, nama kategori, harga, jumlah, subtotal. Nggak tahu itu benar apa enggak. Nama produk oke. Di sini ada, sebentar, di sini ada kategori kah? Nggak ada ya, sorry. Di sini di penjualan sementara, oh nggak ada guys. Jadi setelah nama produk langsung harga. Oke, kalau harga kita pakai yang ini aja nih. Setelah harga, jumlah. Nah, jumlah retur ini kita mungkin bisa inputnya manual ya kali ya, karena gini, karena kan kadang si customer ini beli barang ini bisa jadi lebih dari 1 kan. Dia mungkin satunya ada yang moderator ya, berarti kan kita input manual kan 1 gitu. Kalau misalnya kita ngikut dari ini, dia nanti ya, kalau misalnya contoh tadi ada yang 2, ada yang 4 malah ya, 4 kita klik ya berarti 4 barang di retur kan, belum tentu kan. Jadi kita inputnya manual aja untuk jumlah. Jadi itu nggak kita ambil. Berarti setelah jumlah, subtotal juga. Oke, subtotal itu nanti kita perkalian. Sudah. Berarti gini dong sih. Gini. Nah, ini adalah model produk. Disposal. Oh, ini apa ini? Oh, option pen, import dulu. Ini guys. Nah, nama produk berarti harusnya nih 4 ya, 4 dan 5.
Oke, sudah ya. Coba kita run dulu, pastikan 3 4 5 6 ya guys, 6, sorry 6. Ini kenapa ini keren kayak gini, karena untuk menghilangkan koma dan ini tanda ribbon ya, tanda belakang komanya itu dihilangkan guys ya. Sudah kayak gini dong. Penjualan produk. Nah, berarti di sini yang gak kepake itu yang mana ya? Detail nggak pakai nih. Kepake dong. Kepake buat nampilin data detailnya nih guys ya. Nih. Model penjualan detail. Oke, sudah sih untuk data penjualan mungkin kayak gini doang. Kita balik lagi ke form return penjualannya. Nah, di sini bakal agak panjang nih mungkin ya. Mungkin dilihat dari satu-satu dulu, dari atas pelan-pelan aja. Pertama, kita akan rename ini penjualan. Kita Ctrl C, Ctrl F, tapi select, dan kita tambahin depannya itu adalah model return penjualan kayak gini guys. Ya, harusnya dia nanti bakal ngikut semua. Nah, mungkin ada yang aneh kayak ini data ini kita nggak ada gini guys ya. Dan oke, ini bakal harus juga, jadi ini harusnya form return ini, dan masih banyak lagi yang merah ya guys, jadi satu-satu. Pertama dari sini dulu, dari variabelnya tabel model return penjualan. Oke, sementara ini tabel model return ini saya ubah aja ya, jadi tabel model return gini guys. Lagi ke atas service return, ini service return saya tambahin ya gini. Service detail masih oke, aman. Sementara oke. Service pelanggan oke. Service produk belum tahu ya. Nah, ini kemungkinan nggak kepake karena tadi sudah kita hapus ya di field database-nya. Kalau service produk saya belum tahu. Kalau ini pasti masih kepake. Ini juga. Ini konstruktornya error tadi ke double ya, pasti kita hapus. Oke, ini kemungkinan masih sama ya. Nanti kalau ada yang kira-kira aneh atau gimana, kita hapus. ini saya hapus ya. Ini tuh saya ada video yang tutorial button, menghubungkan keyboard pakai button sih, button fungsi F1 F2 gitu. Nah, ini untuk ini apa namanya, placeholder belakangan aja kita sesuaikan ya. Yang penting kita fungsi tambah datanya dulu kita utamakan. Oke, ini dulu geser ke bawah, ini kita hide dulu. Oke, pencarian ini pasti pakai. Nah, ketika button tambah diklik ya kan, dia menjalankan fungsi tambah data. Dia mau data sementara, button simpan dia enable dulu ya. Enable kita falsekan, jadi nggak bisa diklik. Nah, dia langsung fokus ke button ini, belum kita rename. Ini kita rename jadi button browse saja ya, button penjualan mungkin gini aja. Jadi dia bakal fokus ke button penjualan ini guys. Dan button perbarunya kita ubah menjadi set text tambah, karena di sini defaultnya tambah juga deh. Takutnya dia bukan tambah sih, jadi kita ganti tambah. Atau nggak usah nih memperbanyak codingan. Oke, untuk ini button detail, ini button apa nih, tabel data mouse click. Oke, ini untuk tampilan depannya, ini komentarnya saya hapus aja karena nggak kepake. Button simpan data, button batal kembali ke panel sebelumnya dan meload data, lalu dia menghapus data sementara ya, karena kalau misalnya nggak dihapus ya nanti ketika kita klik tambah di sini bakal masih ada isinya gitu. Pencarian, nah ini pencarian di barcode sini ya guys nih, karena kita di sini pencariannya itu bukan berdasarkan barcode, kita pencarian itu berdasarkan transaksi ya. Jadi sebenarnya bisa aja ditambahin, cuman di sini logik yang saya tangkep ya, normalnya kan mungkin barang itu nggak bakal banyak ya yang bakal di return, jadi cukup cari manual aja gitu ya, jadi nggak perlu scan barcode-nya gitu. Jadi di sini kita hapus saja eventnya ya, key release-nya, key release, key release gini. Dia di sini bakal hilang tadi ya.
Selanjutnya button penjualan. Button penjualan ini adalah yang ini nih. Nah, dia bakal membuka dialog. Nah, di sini dia bakal membuka data penjualan yang sudah kita buat tadi, guys. Dia harusnya membuka data penjualan ini. Data penjualan ini ya. Dia harusnya ngebuka itu, dan di sini kita berarti gini aja. Pencarian, penjualan, dialog gini guys ya. Pasti merah. Karena tadi harusnya yang bawa namanya enggak, gini aja deh. Blok dulu, Ctrl C Ctrl F, select pencarian penjualan. Nah, gini guys. Ini ya. Geser lagi ke atas. Tadi sampai mana? Sampai ini. Tabel data pastinya masih ada, perbarui. Nah, perbarui ini ya masih ada ya pasti ya. Button ketika perbarui. Ketika diperbarui atau ditambah, dia setelah ditambah bakal fokus ke button penjualan lagi ya guys ya. Ini dan ini juga harusnya dialamin yang di sini. Sini dan ini. Button penjualan defaultnya dia false ya. Ini kita truekan aja. Ketika perbarui data dia menjadi true lagi. Oke, benar-benar. Selanjutnya hapus data sementara. Ini untuk menghapus data yang dalam tabel sementara ya. Button batal untuk mereset semua ini, semua kolom ini ya. Load data sementara, meload data di sini, dan button perbarui merubah. Because fokusnya lagi-lagi kita ubah ke sini. Reset produk, pembayaran. Pembayaran ini karena hanya satu ya, nggak ada kembalian. Seharusnya ya, karena kita dari toko ya, dari tokonya nggak mungkin ngasih duit 50.000 nanti si customer bakal kembali berapa gitu kan, ya mungkin kan ya. Harusnya nggak mungkin. Cuman kalau misalnya ada ya mungkin di toko tertentu. Kalau saya sendiri mungkin di sini nangkepnya si toko bakal ngasih uang pas, jadi pembayaran ini nggak akan ada ya. TXT bayar ini bakal eventnya itu mungkin hanya mengaktifkan button save, simpan, set enable true ya, jadi bisa diklik ketika di enter. Untuk jumlah, di sini ketika dia jumlah, dia bakal pindah request fokusnya ke txt. Wait, ini alasannya belum kita rename ya. Belum, txt alasan ya. Jadi setelah masukin jumlah kita enter, dia bakal berpindah ke tab ini dan kita akan request fokuskan ke sini. Nah, tambah data. Kalau perbarui pun kayaknya nggak perlu ya, perbarui nggak usah. Perbarui misalnya perbarui tek ya, request fokusnya kita arahin ke ini lagi, button penjualan lagi. Nah, ini untuk bayar key release ini hanya format ini ya guys ya, format rupiah. Oke, geser ke bawah, txt alasan. Nah, ini txt alasan berarti dia sama kayak yang di sini guys nih. Nah, ketika dia nangkepnya button perbarui ini ya guys ya, ini button ini. Ketika button itu bertuliskan tambah, dia akan menjalankan bukan ini, yang ini, yang ini. Enggak ding, bener ding. Ini gimana ya? Ini deh. Ya, ini. Dia jadi nangkapnya kita mencari button perbarui sementara. Jika dia bertuliskan tambah, dia akan menjalankan insert data sementara ya. Ketika kita enter, lalu dia request fokus ke button penjualan. Oke. Nah, jika dia perbarui else ya,
dia akan menjalankan perbarui data sementara, terus ini berubah jadi tambah dan fokus ke sini, dan ini jadi ini kan otomatis sudah true ya, jadi nggak usah di false kan lagi. Gini guys, gini kalau misalnya nanti aneh bakal kita sesuaikan. Oke, lanjut ke bawah. Transaksi ini service tadi kan kita rename ya jadi service return. Terus ini juga tampil data service return. Ini load data, oke, masih sama, aman. Pencarian data ini juga sama, service return. Terus data return penjualan, Oke, kita detailnya belum buat ya, sorry. Detailnya nanti ntar aja ini. Jadi ini kita matikan dulu. Terus aktif, button aktif ini juga ntar aja belakangan. Button aktif juga, reset product. Ini kita gantinya gini aja. Kita reginya menjadi reset penjualan. Reset form penjualan. Gini. Nah, gini. Kita geser ke yang paling atas, sudah, dan ini karena nggak ada kita hapus gini. Karena dibayar itu nggak ada ya guys ya, jadi di sini kita hapus saja. Reset pembayaran pun sama ya, atau enggak reset pembayar paling gini, masih ada 2 biji sih, 3 sama total returnnya, paling gini aja. Oke, pelanggan masih sama seperti ini. Pencarian produk, nah ini pencarian produk kita mungkin akan sesuaikan beberapa ya kan. Nah kalau yang ini itu dia pencariannya by scan ya, by barcode nih, jadi ini kita nggak pakai ya guys ya. Nah ini kita hapus saja, harusnya kita sisakan yang pencarian penjualan dialog. Oke, jadi ketika data, oke, ini data produk, harusnya ini bukan data produk, ini berarti data penjualan, sorry. Gimana ya, Ctrl C, Ctrl V, select, tarik menjadi data penjualan ya, data ini gini. Nah di dalam data penjualan kita buka dulu. Itu kan kita ada beberapa model nih ya, ini ada model penjualan sama model produk. Jadi model form, model gimana ya, jika model kalau gini bisa nggak sih, model dialog, model penjualan, oh bisa ya. Dan itu gimana ya, gini saya lupa deh, model form, model produk. Oke, ini bukan, ini bener gini, tapi di sini kita tambahin semua gini. Nah gini ya, jika model penjualan tidak sama dengan 0 dan model form tidak sama dengan 0, dia akan eksekusi ini. Jika tidak ya, kita berarti nanti menampilkan print line Anda tidak memilih data penjualan ini guys. Oke, pertama, nah ini kita hapus saja, itu adalah txt penjualan ID ya kan, set text. Nah, itu adalah pertama model form, terus model penjualan titik get ID penjualan. Yang kedua adalah get tanggal, dan ini kita ganti menjadi tanggal jual. Tadi lupa deh tanggal apa sih, tanggal jual. Kalau tanggal return mana ya, tanggal return, kok ada tanggal return sih tadi ya. Oh total, sorry total itu ya guys ya. Ini lalu barcode, nama produk harga, jumlah
tidak perlu. Ini kita nggak langsung ini ya menjalankan metodenya, berarti ini apa nih yang salah? Oh ini, ininya kita ganti menjadi model produk. Gini dan ini. Nah gini dong sih, kita mengambil berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini kita input manual. Oke, selanjutnya insert data sementara ya, kita buat variabel txt penjualan ID get text ini, lalu ada tanggal, ini tanggal jual gini ya, barcode nama produk, harga, stok kita nggak pakai, jumlah kita juga pakainya ini gini deh, tejer parsein txt jumlah titik get text gini. Nah subtotal dan ngitung dari sini ya, jumlah subtotal. Nah ini kita nggak pakai. Nah ini mungkin masih diperlukan ya, jadi dalam modal itu nanti, nah di sini cuman kita mungkin tidak menggunakan get model ini, tapi kita pakainya itu adalah nah ini saya Ctrl Shift dulu, itu harusnya ada model penjualan get ID penjualan. Nah ini barcode ini dari mana ya, barcode ini dari sini, jadi berarti pakai ini. Nah gini guys, ini kita hapus. Nggak mau dia, entar tipe no argumen. Oh sorry, ada equalsnya ya. Gini pak, harusnya bisa nih. Nah teman-teman kalau misalnya lupa apa bari Ctrl Z ngecek kan bener ya, get data kan, mencari di dalam tabel penjualan, get ID penjualan. Nah bener tadi kan, get ID penjualan gini equals gini coy, tadi terusnya kayaknya udah saya tambahin malah error tadi. Oh ada double lagi sih, sorry ya, gini ya. Nah ini kita buat rename aja, penjualan sudah ada. Ini kita paste sini, ini paste sini, ini guys. Oke, ini sebenarnya kayak cuman validasi sih ketika kita mau menambahkan, mana tahu dia lebih ya. Oke selanjutnya di model. Nah ini model agak ribet juga nih guys ya. Oke model itu kan saya udah sedikit coba mencerna beberapa variabel. Di sini intinya kita hanya butuh variabel yang dia ada, model yang ada subtotal sama alasan ya, subtotal jumlah, tapi saya juga agak bingung sih, sebentar. Penjualan detail, oh ya di sini ya, ini penjualan detail di sini adanya di sini. Berarti kita sebenarnya itu hanya butuh model penjualan ya kan, model penjualan, oke benar, model produk dan model detail, model penjualan, model produk dan model detail. Jadi di sini model penjualan, model return juga otomatis harus ada ya, karena intinya kan kita ada di sini. Terus model apa tadi, model penjualan, oke. PJ aja, PJ kita namain
model penjualan, produk sudah ada, kita import dulu. Produk sudah ada, terus model fitur penjualan detail. Nah ini sudah sih. Nah pertama kita akan mengambil PJ dulu ya, PJ set ID penjualan. Oke benar, set tanggal jual. Oke benar. Selanjutnya adalah PD produk, barcode nama produk, harga. Nah di sini kayak gini doang. Selanjutnya ada detail. Detailnya adalah ini jumlah retur kontrol spasi, subtotal kontrol spasi. Nah gini, dan alasan. Oke alasannya, alasan. Oke alasan di sini belum kita buat, string alasan. Txt alasan ini, dan kita masukin ini ke dalam sini ini. Lalu SMT ini pusat dari modelnya ya udah kita masukin semua yang ada dulu. Kalau yang model ntar coba kita cek adanya apa aja nih. Model penjualan PJ, oke. Produk ini adalah set model fitur penjualan detail ini. Nah harusnya saya setangkap saya berarti di sini ada yang nggak kepake nih kayak penjualan. Nah retur penjualan ini nggak kepake, bener ya, nggak kepake nih retur penjualan. Terus detail ini kepake, coba ini kita hapus aja ya. Teman-teman bisa buka retur penjualan sementara, model retur penjualan sementara, dan ini nggak kepake kita hapus. Nah apakah ada merah? Aman ya nih, berarti bener nggak kepake, jadi aman. Berarti ini kita masukin ke sini. Nah di detail ini itu kan ada jumlah sum total ya nih, dia akan mengirim ke dalam si DAO penjualan sementara retur mana subtotalnya. Detail so ini. Nah ini dia dapat kirim ke sini, dan nanti sum total ini dikirim ke sini dan ke sini gitu. Kalau ini adalah format angkanya ya, df1 itu untuk ini total retur, jumlah subtotal, total desimal untuk ditampilkan di no desimal, total desimal. Oke benar, total desimal itu yang dia kayak gini lengkap ya. Kalau yang di bawah yang di text field itu no desimal yang ini gitu. Oke di sini reset buyer, setelah dia ditambahkan, nah dia akan mereset form penjualan. Dan tadi seperti yang saya bilang tadi, dia akan mereset juga txt buyer ya guys ya, ini. Oke, ini untuk method insert datanya, geser ke bawah. Nah kalau kita mau ngedit ya kan, kita mau ngedit si data penjualan sementaranya gitu ya. Sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya jumlah dan alasan ya, cuman ya tetap kita harus memasukkan semua kolom-kolomnya ke dalam text field. Jadi kita tetap butuh itu namanya txt penjualan ID, text. Nah itu kita ada tabel data sementara, get value at row-nya harusnya dia ada di ke-1 ya, karena ke-0 itu adalah nomor. Ini untuk ID dan ini untuk tanggal. Ini untuk tanggal. Dan barcode ini 3. Barcode benar 3 kan ya? Pasti 3 lah ya.
kita skripsinya 0, sorry 1, karena 0 itu untuk nomor, jadi 1 2 3 4 5 3 4 5. Ini untuk harga ya, harga nih agak ribet emang harga ya, kayak gini guys. Selanjutnya nah ini apa namanya, teks alasan 5 6 7 ini kayak gini harusnya. Terus setelah diklik ini coba ini kita hapus dulu, ntar nggak usah sih, karena pasti pertama ini nonaktif ya, nonaktif semua. Terus ini kita aktifin, terus button hapusnya juga terus. Oke, sudah sih kayak gini. Dan untuk perbarui data sementara kita kayak gini ya, kita mengambil ini nih. Dan oke, di sini dia ada validasi ya, validasi kalau jumlahnya itu kosong dia nggak bisa diperbarui. Bener sih bener. Ini biarin aja ya. Dan otomatis ini kita ambil deh kayak gini ya. Ini dan ya, harusnya dan ya. Jika equals tidak kosong. Satu lagi bisa nggak ya? Ini txt alasannya, karena alasan kan ini. Berarti harusnya di atas juga ya guys ya. Yang ini juga nih harusnya nih. Ini sih harusnya. Kita coba aja dulu, karena mana tadi ini pas ke sini ini else. Oke. Kita ambil conversion pen apa tadi ya, jumlah dan alasan tidak boleh kosong gini guys. Terus dia bakal ke request fokus ke jumlah, gini aja. Lalu kita geser ke bawah lagi. Nah ini di bawahnya juga sama harusnya ya. Sama harusnya. Kita berarti geser ke sini sampai sini mungkin ya, service deh. Sini. Nah, oke. Tapi bedanya ini bukan. Oke, tadi bedanya nih harusnya perbarui. Sorry. Perbarui terus aja deh, ketik aja. Perbarui data sementara. Ini adalah setelah return. Ini kita hapus dan seperti ini. Oke, sedikit demi sedikit udah hilang merahnya. Ini ada yang merah di tengah apa nih? Kurang tutup kurung. Oke, nice. Lanjut ke merah berikutnya, ada di kalau hapus data seperti ini dong seharusnya ya. Oke, harusnya gini dong. Hitung potongan tidak ada, hapus. Pembayaran pun tidak ada ya, karena tidak ada kembalian. Validasi simpan di sini kita pakainya tst total return, tidak boleh kosong, ID card juga tidak boleh nol.
Oke. Validasi simpan ini nice. Nah, di sini kita fokus ke yang dibutuhkan di tabel retur penjualannya. Itu ada ID retur penjualan pasti, label tanggal pasti, terus ada total pasti ya. Ini berarti adalah total retur, bayar, diskon tidak butuh, kembali tidak butuh. Oke, kita buka di tabel retur penjualannya. Ini biar kelihatan gede di sini, kita opennya, atau enggak gini, alter table aja. Ada ID, tanggal ada, ID pelanggan ada, total ada, bayar ada. Oke. Nah, di sini mungkin bisa gini aja, model retur gini. Produk perlu nggak ya? Produk sepertinya tidak perlu nih ya. Di detail pun dia adanya adalah ini penjualan, berarti ini nggak perlu, kita hapus dulu aja. Pelanggan pastinya perlu, karyawan perlu. Nah, ini detail perlu ya, ini kita taruh sini aja gini, model detail ya gini. Oke, lanjut. Nah, tambah data retur penjualan. Kita mulai menyimpan semua variabel yang kita butuhkan ke dalam model. Pertama, model retur. Ini kita bentar aja. Set ID retur penjualan, benar. Selanjutnya adalah set ID retur tanggal retur, benar. Nah, ini aja ya, kita tambahin aja biar ketahuan, biar lebih jelas gitu ya. Ini terus ID pelanggan. Oke, kita fokus yang ini dulu aja, yang di model returnya. Set ID retur tanggal, total retur, bayar retur ini. Terus set bayar retur, walaupun aneh kata-katanya nggak apa-apa ya teman-teman, bebas sih. Oke, sudah sih. Lanjut ada kayak gini. Selanjutnya adalah gini set model pelanggan model. Oke. Nah, ini model detail, kita masukin sini. Nah, di sini adalah retur, dan model ini adalah model penjualan ya guys ya. Tidak ada model penjualan ya, kenapa kok tak ada? Oke, kita buka model penjualan detail, retur penjualan detail. Ini ada nih, kan sudah kita set model penjualan. Ntar, nah, oh sorry, bukan P cok, gini. Nah, model penjualan, tapi model penjualan buat apa ya? Saya baru nge deh. Terusnya itu mungkin gini sebenarnya guys ya. Kita ke penjualan detail, tambah data. Nah, kita itu kalau ini itu dapatnya dari sini. Ini bukan penjualan detail DAO. Di retur detail, sorry, retur penjualan detail ini. Ini kita dapatnya dari sini kan. Nah, ID penjualan. Oh, dapatnya dari model penjualan. Dari tabel nih, dari tabel kita dapatnya guys nih. Nah, terus jumlah juga dari tabel sementara harusnya ada ya, ada semua. Alasan retur juga dari situ semua. Nah, kita cuman ngambil ini tuh dari sini. Nah, berarti harusnya kalau misalnya ini kita gini, ini kita coba dulu kayak gini, berhasil atau enggak ya. Kalau berhasil berarti nanti di form penjualan yang sebelumnya juga harusnya gitu sih.
kita juga ke apa ya, fokusnya ke project yang pernah dibuat, jadi nyontek-nyontek doang. Service return, nah ini berarti kita masukin modal return ini. Service detail, model detail ini guys. Berarti ini kita belum tentu butuh, kita matikan aja, jangan kita hapus. Model detail ya kan ini. Nah, hapus data tabel model. Ini model return, simpan. Ini simpan return. Oke, hapus data, return. Boom. Wah, gila nggak ada yang merah cok. Kita akan tes langsung run. Kalau ini berhasil, sejam sih. Ya sama aja, masih lama ya videonya. Kita tambah data. Nih return penjualan. Oh sorry, di main menunya belum kita tambahkan guys. Nih di sini. Ya berarti di sini kita buat indeks ke-7 itu adalah form return penjualan. Kita import. Return penjualan. Ini. Sama juga di sini. Di baris nomor 7 ini. Oke. Terus tes run. Kita maksimis aja return. Oke, error. Baru diklik awal aja udah error. Merah langsung. Nah, ini berarti ini kita matikan dulu ya. Karena dia kolom ke-9 harusnya nggak ada. Harusnya bukan kolom 9 sih. Ntar. Return penjualan 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti ya, 8 ya, coba ya. Sorry 8 lagi nih. Coba kita tes run kemarin. Oke, nice ya. Tapi ini kepotong anjir. Kenapa ini lebar-lebar banget cok? Enggak, tanggal retur. Loh, kok tanggal retur ya? Oh iya bener. Tanggal retur, total retur, bayar. Intinya ini dibayar ya, kembalikan. Ini kelebaran, ntar. Get kolom. Oke, baca ini biar, karena ini masih muda jadi kita langsung aja sekalian ya. 01 ya, 01 2. Oke, 2 aman ya. 2 3 4 5 6 7 ya guys, 7 bukan 8 itu untuk namanya bukan ID-nya ya, sorry. Ini nah seperti ini. Nice, kita tes tambah kebentuk ya. Transaksi return penjualan tahun 2024 bulan 7 tanggal 1, nomor urut 1, pilih pelanggannya siapa ya. Misalnya dia bukan sebagai member ya tetap bisa melakukan return, misalnya non member. Dan ini jelek banget ternyata, kita sesuaikan langsung ya guys ya. Ini kita jangan dicentang, dan kok tadi ada yang ke atas sih. Ini kita matikan. Tabelnya udah bener ini. Oke, udah bener, harusnya udah sesuai nih. Boom. Nah seperti ini ya penjualan, ID penjualan. Oke, mungkin langsung kita tambahin aja ID penjualan tanggal
sama alasan. Untuk placeholdernya itu ada tanggal jual ini, terus alasan mana ya, ini di penjualan, tanggal jual, terus alasan. Oke, gini. Tambah. Oke, kita tes buka, aman ya, kebuka. Setelah kita, si pelanggan ini mau melakukan return di pembelian ini, tak bisa diklik ya, error. Kita lihat errornya, opo iki minuman panas. Oke. Kemungkinan ini ada error di sininya ya, di data penjualannya di sini. Nah, ini coba kita tes run dulu. 001 bener ya untuk ID transaksi, 2 untuk tanggal, berarti 4 5 7 ya. Ini 4 5 7 guys, gini. Nah, gini. Sesuai dengan indeks di tabelnya ya. Yes. Look, nice. Oke. Ini apa bisa diedit? Oh, bisa ya. Nanti ini kita matikan biar tidak bisa diedit text field-nya. Ini bisa, ini kita juga matikan. Ini bisa, nanti kita matikan. Ini sudah benar. Jumlahnya dia ada 1 ya. Enter. Alasan rusak. Enter. Oke. Masuk ke dalam ininya error. Terus reset, ininya juga ada yang kurang ya. Mulai dari ini ID penjualan, tanggal dan alasan. Terus tadi enable-nya juga kurang, dan harganya ketika dia ditampilkan juga dia kurang. Oke, satu-satu mungkin dari mana ya, sebentar, ini tadi udah bener belum sih? Ini dia kok nggak hilang ya? Tabel data, string harga produk. Sebentar, kita geser ke sini dulu. Satu mungkin dari ini dulu deh, nonaktif ya, nonaktif. Kalau ini udah bener, ini bener. Nah, ini kita tambahin itu ID, tanggal dan alasan. Ini adalah tanggal jual, ini adalah penjualan ID ini. Oke, terus reset juga. Ini Oke, lalu kita fokus ke sini tadi. Nah, ini 8 ya, 1 2 3 4 5 7 8. Oke, kelebihan tanda tanya ya. Oke, kita tes lagi. Sekalian tadi harusnya ketika dia masuk ke dalam sini, kita klik ini. Nah, ini harganya harusnya hilang ya ketiknya. Saya lupa di sini harusnya kayak gimana ya. Oke, tadi sempat saya bingung biar harga yang tampil di text field itu 01-nya hilang dan menampilkan format ribuannya. Itu karena ya saya tinggal bikin format decimal formatnya ya. Decimal format tuh mainan itu sebenarnya gampang, tapi
kadang bingung juga sih. Nah, di sini kan 20.000.0 ya. Nah, saya ingin nampilkan itu 20.000,00. Dua angka belakang komanya itu tidak tampil, guys. Nah, ini di data penjualannya sudah benar seperti ini doang ya. Kita fokusnya di form return penjualan di sini, nah di sini, nah sini. Di sini tuh yang ingin kita rubah ya. Kita sedikit kita rubah. Nah, ini mungkin kita enter aja. Nah, di sini kita buat pertama double harga ya. Harga harusnya nggak nabrak sih. Model form, model produk, get harga. Oke, setelah kita dapat harganya, nah kita di sini buat decimal format. Sini df. Nah, di sini kita formatnya itu kayak gini aja. Nih. Mana ya ini? Sorry. Ini guys, formatnya itu berarti ini intinya angka ribuan gitu ya. Terus setelah gitu kita enter. Nah, baru kita buat variabel dulu ya, variabel stringnya, karena kalau dia ada komanya berarti si text field ini isinya udah bukan berupa bilangan atau tipe datanya angka ya guys, jadi otomatis sudah menjadi karakter. Jadi kita masukkan ke dalam string ya gitu ya. Misalnya di sini kita buat harga string kayak gini biasanya. Terus kita panggil decimal format, titik format, dan kita masukin harga stringnya, harga ininya, titik koma gini. Nah, setelah gini ya udah kita masukin ke dalam text field nih, set text gini, masukin. Nah, gini ya guys nih. Coba kita tes run. Return penjualan tambah klik. Nah, kayak gini jadinya ya, mantap ya. Terus tadi misalnya jumlahnya 1, pesannya rusak. Oke, di sini masih nonaktif. Berarti kita ke mana ya? Ke sini. Setelah dia di sini, nah txt alasannya dia jadi set enable, editable apa enable ya, saya lupa deh. Editable apa ya, editable true ya. Oh ya benar. Oke, tambah klik satu, rusak, kita enter. Nah, oke. Tanggal pembeliannya barcode. Nah, produk jumlah 1, total 1, otomatis rusak. Loh, ini kenapa resetnya belum kepanggil ini? Resetnya sebentar. Berarti di alasan di sini reset form penjualan. Kita klik. Oh sorry, bukan itu, ini dong. Nah, ini salah ya guys. Teman-teman pasti yang nonton pasti itu salah juga harusnya. Oke. Ini ya. Tadi apa ya? Ini kalau kita klik, oke sama ya. Terus misalnya kita ini salah juga nih ya. Ini udah bener di sini, benar. Ini nonaktif ya. Oke. Ini harusnya nonaktif juga nih ya ketika diklik ininya. Nah, ini salah. Ini harusnya nih true ya, jadinya true ya. Berarti kita ke sini, even mouse click, data tabel, ini berarti txt ini jadi true.
ini menjadi true juga alasan. Terus apa lagi tadi ya? Oke, ini alasan loh, alasannya kenapa? Bener kan ya? Teks alasan saya teks. Alasan itu emang nomor berapa ya, Cok? 7 kan, bener. Bentar, kita buka dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, 8, sorry guys. 8. 7 itu subtotal. Oke. Kita tes semua fungsi-fungsinya ya. Misalnya klik, aman ya, nggak bisa diklik. Barcode masih bisa diklik, Wak. TXT barcode, di sini belum ada TXT barcode. Nah, harusnya aman ya. Ini klik, oke, aman. Misalnya jadi 2, enter. Error kah? Oh iya. Sebentar. Ini juga pasti formatnya ya. Formatnya ketika tambah data itu kan mana ya? Insert data sementara ini. Ini kita hilangin. Nah, pas perbarui data kayaknya dia belum kita hilangin deh. Kan bener. Kita tambah di place ini ya. Ini. Mana tadi? Perbarui ini. Harga titik. Nah, seperti ini. Dan kayaknya ini tuh harusnya ketika ini dia langsung, kita nggak usah jalanin ini dulu, tapi misalnya dia bukan ini, dia tetap request fokusnya itu langsung ke sini aja ya, ke sini aja nih, ke sini aja gini. Karena apa? Karena mana tahu alasannya berubah, berbeda guys. Coba ya, ini 2, enter. Apakah ada error? Oke, aman, nice. Dan ini juga ngisinya manual ya, bayar 40.000, pelanggan Budi. Coba kita simpan. Oh, sebentar, ini enter dulu kah? Kayaknya agak aneh nih logiknya. Oh iya deh, ini tetap kita enter, atau pas ini kita ketik ini langsung aktif kali ya. Boleh. Berarti pas ini diketik, button simpan itu di enter juga, tapi pas diketik juga ya guys ya. Nih, nah ini kita taruh di paling bawah aja sini. Nah gini, ini return penjualan tambah ini karena pasti ini kan harusnya kosong ya, ini karena biar saya males ngisinya, jadi biarin aja 20.000 ini. Dan kita pilih pelanggan, misalnya non member, simpan, data berhasil ditambahkan, nomor transaksi gagal tersimpan. Why? Ini berhasil ya guys, nih berhasil, tapi nomor transaksi gagal tersimpan. Kenapa ya? ID nomor return penjualan, kita cek di sini nomor return penjualan, alter table. Sebentar, apakah ada yang beda ini? Oh ya, sorry guys, ini belum auto increment gini ya, nih. Nah seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu ya sementara yang tadi return penjualannya, biar dari awal lagi datanya. Sambil kita coba aja fitur hapusnya ya guys ya. Penjualan kita klik,
nice, hapus ya, aman. Kita tes tambah lagi. Misalnya ini 1, klik 1. Alasannya teman-teman mungkin bebas ya, mau pakai text fill atau misalnya combo box ya, pilihannya udah kita tentukan, rusak atau apa, tapi mungkin biar untuk sekarang kita pakai text fill aja. 20.000 dan dibayarkan ke customer 20.000. Pelanggannya misalnya non member, simpan. Nice, kita cek untuk ini nomor retur penjualannya. Nice. Kalau kita tambah data, mantap ya. Nih, mantap, berarti berhasil ya guys ya untuk form retur penjualan kita. Selanjutnya kita akan memfungsikan button detail. Nih, button detail kan belum berfungsi ya. Oke, langsung aja di sini kita ke data JDialog lagi, dan ini kita closing dulu mungkin ya. Kita closing dulu. Nah, sudah aman. JDialog, terus ke data penjualan detail, kita Ctrl C Ctrl V, data retur penjualan detail. Nah, di sini kita mulai sesuaikan kayak misalnya ini atau penjualan deh ya, penjualan kita Ctrl C Ctrl F, select, kita masukin model retur penjualan detail seperti ini. Dan kayak ini pasti error karena dia ikut ke paste ya. Ini juga sama. Nah, simpan. Apa, masih ada yang merah lagi? Oke, ini juga ikut-ikutan ya. Ini kita hapus saja sih, karena nanti dia bakal ngikut tema awal. Ini juga tema flat left yang G-frame utamanya ya. Dan ini kita tes run. Ini dia nggak bakal berfungsi karena si ID-nya kita nggak dapet gitu guys. Jadi kita ini aktifkan dulu di sini di button detail ini ya, detail retur penjualan ini. Nah, ini data retur, kita import, kita ambil ID retur penjualannya ya kan, sini kita kirim ke dalam sini, kita tes run. Retur, klik, error. Kenapa error? Apa ya modelnya ya? Oke, tadi kan ID produk kita hapus ya. Sebentar, kita ke retur penjualan detail. Nah, ini oke, apa ke DAO ya? DAO penjualan detail dulu coba ya. Sum total tadi aman, hapus data sementara. Tadi belum dites ya guys ya. Kita tes dulu deh yang hapus data baru memastikan. Misalnya gini. Ini. Nah, berarti nanti mungkin kita bakal tambahin fungsi juga ketika dia sudah di retur. Nah, di transaksi ini bakal mengurangi pembeliannya. Atau nanti saya coba-coba dulu deh, karena ya kalau misalnya udah di retur terus transaksi masih 4 kan lucu gitu ya. Atau enggak mungkin ini tetap dibiarin, cuman nanti ada ya, kan ada tabel retur penjualan ini, jadi tahu gitu loh ada yang di retur gitu. Kalau misalnya nanti mau dikurangin ya bisa sih, mungkin bisa sih harusnya ya. Nanti saya buat metode update stok atau update jumlah di data penjualannya ya. Dan ini belum kita rubah ya, sorry. Ini harusnya data penjualan bukan data produk.
Oke, kita klik batal aman, hapus. Oke, aman ya. Berarti untuk saat ini emang di tampil datanya doang sih yang error. Sebentar. Oke, ya udah kita tes dulu deh di sini ya. Di query-nya buat memastikan. Bentar, ini sama nggak sih? Sama ya? Sama nih. Ini kan tadi yang kemarin buat. Coba misalnya kita mana return penjualan ini, kita kopas, kita taruh sini, taruh. Nah ini bisa Wak, tampil Wak. Ini kan, ini bisa tampil, tapi agak aneh sih. Kan sebenarnya yang di return itu satu doang ya, tapi ini banyak gitu loh, banyak. Sebentar, ini juga agak aneh ya. Berarti seharusnya dari awal tuh benar ya guys ya, kita tetap harus memilih ID produk mana yang mau di return, lalu di sini di detail pun kita masukin produknya yang mana gitu ya. Kalau kayak gini dia jadi semua kemasukin, kepilih gitu nih, transaksi yang ada transaksi ini gini. Oke, mungkin karena ini udah terlalu panjang videonya ya guys ya, jadi mungkin segini dulu deh videonya ya. Yang penting ini sebenarnya fungsinya udah normal, cuman kita ada kurang di logic penambahannya ya. Nah, mau maklumi ya, karena di sini saya buatnya nggak saya buat dulu terus saya rekam, saya langsung add aja gitu guys. Nah, mungkin di video berikutnya kita akan menambahkan gini. Jadi pas kita milih ini, kita tetap mengambil ID produk, mungkin tapi nggak kita tambahkan di sini ya guys ya. Nggak kita tambahkan di sini, kita simpan ke variabel, mungkin kita simpan ke dalam variabel, terus kita tetap masukkan ke dalam sini ya kan. Nah di sini lalu di tabel ini, penjualan detail ini akan kita tambahkan satu atribut lagi, yaitu ID produk, agar lebih spesifik ya ke produk mana yang di return gitu guys. Mungkin gitu sih ya, cuman di sini karena videonya udah terlalu panjang, oke saya stop dulu. Dan yaudah guys, bisa dibantu like, comment, dan subscribe ya, dan share ke teman yang mungkin lagi boring, bisa ditonton untuk bantu-bantu channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.